Halo semuanya, perkenalkan nama saya Joseph Haribismo. Pada saat kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang ketiga metodologi. Yang pertama metodologi waterfall, metodologi agile, dan metodologi RAD yang meliputi terdiri dari persamaan dan perbedaannya serta kelebihan dan kekurangannya. Oke, kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu metodologi waterfall. Jadi bisa dibilang secara umum metodologi waterfall menekankan pada sebuah desain proses yang berurutan yang dalam prosesnya terlihat seperti aliran air terjun dari proses perencanaan konsep analisis proyek, inisialisasi proyek, desain pembuatan sistem, testing, implementasi, dan perawatan. Baik, yang pertama saya akan masuk pada kelebihan dan kekurangan pada metodologi waterfall. Kelebihannya yaitu kualitas dari sistem yang dihasilkan akan baik. Ini dikarenakan oleh pelaksanaannya secara bertahap sehingga tidak terfokus pada tahapan tertentu. Kekurangannya, diperlukan manajemen yang baik karena proses pengembangan tidak dapat dilakukan secara berulang sebelum terjadinya suatu produk. Jadi bisa teman-teman perhatikan, ini contoh diagram dari metode waterfall. Dia berawal dari requirement, design, implementasi, verification, dan maintenance. Dan dari maintenance kembali juga ke requirement. Baik, kita lanjut ke metodologi yang kedua, yaitu metodologi agile. Secara umum, metodologi ini mengatakan sekelompok metodologi pengembangan perangkat lunak yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang sama atau pengembangan sistem jangka pendek yang memerlukan adaptasi cepat dari pengembangan terhadap perubahan dalam bentuk apapun. Bisa diperhatikan teman-teman dari diagram metodologi agile ini semua berawal dari klien yang request berupa analisis proyek, iteration planning, serta work procedure review. Kemudian dibuatkan prioritasnya, serta itu dilanjutkan dalam pembuatan strukturnya dari analisis, development, test, serta integrated. Setelah itu diinformasikan dan dibagikan kepada timnya. Baik, kita masuk pada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan pada metodologi agile ini, yang pertama meningkatkan rasio kepuasan pelanggan. Kedua, bisa melakukan review pelanggan mengenai software yang dibuat lebih awal. Ketiga, mengurangi risiko kegagalan implementasi software dari segi non-teknis. Keempat, besar kerugian baik secara material atau imaterial tidak terlalu besar jika terjadi kegagalan. Dan kekurangannya, yang pertama total lama pengembangan menjadi lebih lama. Yang kedua, meningkatkan risiko kesalahan teknis. Yang ketiga, proses pengembangan menjadi agak kurang terorganisir. Baik, kita lanjut ke metodologi yang ketiga, yaitu metodologi RAD atau biasa disebut Rapid Application Development. Secara umum dikatakan metodologi ini yaitu pembangunan perangkat lunak yang tergolong dalam teknik incremental serta metodologi pengembangan perangkat lunak yang berfokus pada membangun aplikasi dalam waktu yang sangat singkat. Bisa teman-teman perhatikan pada diagram metodologi RAD ini memiliki tim. Jadi berawal dari tim 1, tim 2, dan tim 3 memiliki tugas serta fungsi yang sama dalam menjalankan setiap perintah yang dibutuhkan kliennya. Saya masuk pada kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihannya sangat berguna dilakukan pada kondisi user tidak memahami kebutuhan
kebutuhan apa saja yang digunakan pada proses pengembangan perangkat lunak. Yang kedua, karena mempunyai kemampuan untuk menggunakan komponen yang sudah ada dan waktu yang lebih singkat, maka membuat biaya menjadi lebih rendah dalam menggunakan RAD. Kekurangannya, proyek yang berskala besar, RAD memerlukan sumber daya manusia yang memadai untuk menciptakan jumlah tim yang baik. Baik, kita masuk pada tahap terakhir, yaitu persamaan perbedaannya. Saya simpulkan satu kali. Persamaan dan perbedaan ketiga metodologi tersebut, yaitu metodologi agil dan RAD, memiliki pengembangan sistem jangka pendek atau singkat. Sedangkan waterfall, pengembangan sistem yang linear dari awal sampai akhir. Sekian informasi yang saya berikan. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat bagi kalian semua.